Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat hebat semua, selamat datang di pembelajaran interaktif kita hari ini. Kita akan membahas tema yang keren banget, yaitu memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi iman. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu sahabat-sahabat sekalian, apa sih iman itu? Oke, secara bahasa iman berarti pembenaran hati. Tetapi secara istilah menurut para ulama, iman adalah tasdiqun bil qalbi, yaitu membenarkan dengan hati, iqrarun bil lisan, yaitu mengikrarkan dengan lisan, dan amalu bil arkan, yaitu mengamalkan dengan anggota badan. Artinya, iman bukan cuma percaya, tapi juga harus diucapkan dan dibuktikan dalam perbuatan. Dan yang paling penting, iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Yuk kita jaga iman kita setiap hari. Selanjutnya kita bahas syu'abul iman, yang artinya cabang-cabang iman. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa iman itu memiliki lebih dari 70 cabang, bahkan ada yang mengatakan 77 cabang. Nah, semakin banyak cabang yang kita lakukan, semakin sempurna pula iman kita. Tapi kalau kita meninggalkan sebagian, maka kesempurnaan iman kita juga akan berkurang. Jadi, yuk semangat melaksanakan cabang-cabang iman ini. Selanjutnya kita akan bahas dalil nakli tentang syu'abul iman. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, iman itu ada lebih dari 70 cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu juga merupakan bagian dari iman. Ini membuktikan bahwa iman itu menyentuh semua aspek, dari hati, lisan, hingga perbuatan. Bahkan hal sekecil menyingkirkan duri di jalan pun termasuk iman loh. Selanjutnya, macam-macam syu'abul iman. Nah, syu'abul iman ini terbagi menjadi 3 dimensi utama. Yang pertama, ma'rifat bil qalbi, yaitu keyakinan dalam hati seperti iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar, serta sikap ikhlas, sabar dan tawakal. Yang kedua yaitu iqrarun bil lisan, yaitu amal dengan lisan seperti berzikir, membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu dan berkata baik. Dan yang ketiga yaitu amalun bil arkan, yaitu perbuatan dengan anggota badan seperti sholat, zakat, puasa, menolong orang lain dan menjaga silaturahmi. 3 dimensi ini saling melengkapi agar iman kita utuh dan sempurna. Selanjutnya yaitu tanda-tanda orang beriman. Bagaimana kita tahu seorang itu benar-benar beriman? Nah, berikut tanda-tandanya. Di antaranya, yang pertama, hatinya bergetar saat nama Allah disebut. Yang kedua, iman bertambah saat ayat-ayat Allah dibacakan. Yang ketiga, hanya bertawakal kepada Allah. Yang keempat, khusyuk dalam sholat. Yang kelima, menjauhi hal sia-sia. Yang keenam, menunaikan zakat. Yang ketujuh, meneladani Rasulullah. Dan yang terakhir yaitu memiliki rasa malu. Nah, kalau kita mempunyai ciri-ciri ini, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman. Selanjutnya yaitu problematika praktik keimanan. Nah, tapi di zaman sekarang ini banyak sekali tantangan dalam menjaga iman. Nah, di antaranya ada yang menganggap ilmu dan teknologi bisa menggantikan agama, gaya hidup dan media sosial yang sering melalaikan, kurangnya pembelajaran iman di rumah dan sekolah, muncul sifat munafik, perpecahan umat, dan godaan hawa nafsu yang bikin kita ragu. Tapi ingat, semakin besar tantangan, semakin besar pula pahala bila kita mampu menjaga iman. Selanjutnya yaitu hikmah dan manfaat syu'abul iman. Nah, ini bagian yang paling menenangkan hati. Mengamalkan cabang-cabang iman ternyata memberikan banyak hikmah loh. Di antaranya menjauhkan kita dari sifat syirik, tidak takut mati karena yakin semua atas kehendak Allah. Jiwa menjadi tenang, hidup menjadi lebih terarah, ikhlas dan tulus dalam beramal, dan kita bisa menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Masya Allah, siapa yang gak mau jadi pribadi seperti itu? Nah, kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya iman adalah fondasi hidup kita sebagai seorang muslim. Sedangkan syu'abul iman adalah cabang-cabang yang memperkuat fondasi tersebut. Nah, yuk kita wujudkan keimanan kita dalam hati, lisan dan perbuatan. Dengan begitu, kita bisa menjadi pribadi yang bertauhid kuat.
selanjutnya dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.